Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class week 3 with me, Miss Fitri Wulandari. Today we are going to talk about conjunction of purpose. So, before we start, let's pray. Ayo kita berdoa sebelum mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, conjunction of purpose. So, sebelum kita ke meaningnya, conjunction of purpose itu sebenarnya adalah kata hubung. Conjunction dalam bahasa Inggris berarti kata hubung. So, conjunction of purpose adalah kata hubung yang menunjukkan tujuan atas suatu hal. Nah, kita lihat nanti contohnya conjunction of purpose yang kita punya itu ada 3. Yang pertama kita bahas so that dulu. So that memiliki arti sehingga atau supaya. Kita memakai so that ini untuk menyatakan kegiatan yang bisa membuat atau mencegah kegiatan lain setelahnya. Atau sebab akibat ya maksudnya. Pada umumnya, jika ingin menggunakan kata hubung so that, kita perlu menggunakan semua modal. Masih ingat dalam bahasa Inggris kelas 8 kita belajar modal. Contoh modal ada can, ada could yang bisa dipakai di sini. Penggunaan kata hubung ini terbagi jadi 2 bentuk. Jadi so that ada bentuknya, ada 2 bentuknya. Ayo kita cek. Oke, yang pertama itu bentuknya so that plus subject plus can or could plus the verb one. Oke. Nah, kata can digunakan untuk menyatakan kemampuan yang dapat dilakukan dalam bentuk present atau bentuk sekarang. Masih ingat present berarti masa sekarang. Sedangkan could kita menyatakan kemampuan pada masa lalu atau past. Udah belajar kita di kelas 8, nak. Ingat lagi. Contohnya itu lihat di buku di video tuh. Ria works so hard so that she can earn a living. Itu artinya di bawah. Coba lihat can di situ. Setelah can kita ketemu verb one. Dia bentuknya verb one tapi verb base. Masih ingat verb base? Verb base itu berarti kata kerja dasar yang tidak kita tambahkan s di belakangnya atau es di belakangnya. Kata kerja bentuk pertama dia verb base itu ya, tapi tidak ada s atau es di belakangnya. Coba lihat earn. Jadi nggak boleh kita bilangnya can earns. Ingat pelajaran kelas 8 lagi. Nggak boleh kita nyebutnya can earning. Nggak boleh kita nyebutnya can earned pakai ed. Oke, yang benar can earn, gitu aja. Next, bentuknya yang pakai could. Ben built a pool in the garden so that his children could swim in hot weather, ya. Ben, coba lihat kata kerjanya di situ ada modalnya di situ ada could. Setelah could kita ketemu sama swim. Swim adalah verb base. Verb pertama yang bentuk dasarnya. Verb base swim. Nggak ada s-nya di situ di belakangnya. Nggak ada ing-nya. Nggak bentuk kedua dia tapi bentuk pertama swim. Oke. Jadi so that bisa kita pakai dengan can atau could plus verb one atau verb base. Kita lanjut. Yang kedua itu so that plus subject plus verb one or will plus verb one. Nah, coba lihat contohnya. Yang pertama coba lihat I always carry an umbrella so that I don't get wet. Oke, saya selalu membawa payung jadi saya tidak basah ketika hujan. Itu maksudnya ya. So coba lihat di situ setelah so that kita ketemu I. Kayak ada kalimat lagi. Setelah so that ada kalimat lagi. So that I don't get wet. Next. Nah, kalimat yang di atas sebelum kita lanjut,
I don't get wet itu kalimat subjek, kalimat simple present. I don't get wet yang negatifnya. So I don't get wet. Next, I'm going shopping this evening so that I will not have to go tomorrow. Saya pergi berbelanja sore ini sehingga besok saya tidak harus pergi berbelanja. Lihat di situ ada setelah so that ada subjek I, terus pakai will. Will apa tuh? Want tuh bentuknya will plus not ya. Masih ingat pelajaran kelas 8? Want itu bentuk dari will plus not. Jadi so that tambah subjek tambah will plus not. Itu contoh yang kedua. Kalau yang pertama tadi masih ingat so that-nya itu pakai can could, yang kedua itu pakai will. Next, kita ke in order to atau in order that. In order to and in order that ini maknanya sama aja sebenarnya sama tadi, sama so that itu. Maknanya adalah supaya atau agar. Oke. Penggunaannya juga kita bagi dua. Coba lihat slide berikutnya. So in order to plus verb base atau to. Kita lihat ya. Jadi in order to ini selalu diikuti sama verb base. Itu kata kerja dasar. Verb base ketemu in order to ini, coba kita lihat contohnya di bawah. In order to pass the exam, we should study hard. Untuk supaya lulus ujian, kita harus belajar dengan rajin. Jadi in order to pass. Oke, setelah in order to kita pakai verb base. Apa verb base-nya di situ? Pass. In order to pass. Nggak ada dia pakai ed nak. Nggak ada dia pakai es. Oke. Atau in order ini sering dihilangkan dalam bahasa Inggris. Jadi kita makanya to aja. Oke, jadi pilihannya di judulnya coba lihat in order to plus verb base atau to aja. Gimana bisa hilang in ordernya to, Miss? Kita lihat contohnya. To pass the exam, we should study hard. Untuk atau supaya lulus, sama meaningnya artinya. Supaya lulus ujian kita harus belajar dengan rajin. Jadi in order kadang bisa kita hilangkan dalam suatu kalimat. Tapi to-nya nggak boleh hilang ya. Next, we go on to in order that plus subject plus verb atau predicate. Oke, makanya Miss kasih P di situ, predicate. Nah, contohnya gimana? Berarti setelah in order kita punya kalimat baru. Reni should study hard in order that, nggak pakai to lagi nak. In order that she will be clever. Lihat di situ ada in order that. Setelah in order that kita ketemu lagi kalimat penuh. Atau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya itu klausa. Nah, kayak she will be clever itu. Kalau tadi kan in order to tambah verb langsung kan. Sekarang in order that itu kalimat lagi di belakangnya. In order that subject she will be clever. Itu dia. Kita go on ke next. The next conjunction berikutnya, kata hubung berikutnya adalah for. Jadi for ini bisa digunakan, artinya juga supaya atau agar ya dalam bahasa Inggris. Tapi penggunaannya itu biasanya diikuti sama kata benda dan verb ing. Coba lihat contohnya. Reni sends money for her parents. Okay. Reni send money for her parents. Reni mengirimkan uang untuk orang tuanya. Okay, her parent di situ adalah noun ya. Coba lihat berikutnya. This mop is for cleaning the floor. Pel ini berfungsi untuk membersihkan lantai. For cleaning. Jadi nggak boleh kita bilangnya for clean. For itu harus diikuti sama verb ing.
This mop is for cleaning the floor. Okay, I think that's all for today. I hope you understand what I have explained. Don't forget to press like button and subscribe button, and also comment below the video. Okay, for your next information, please ask me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.